sudah berapa bulan sejak 14 Februari kita terombang-ambing oleh yang dinamakan masa transisi ini gitu ya. Publik at large ya, kemudian bisnis juga kelompok usaha. Gitu. Mereka butuh kepastian gitu. Zaken kabinet. Gitu. Zaken kabinet. Jangan pakai istilah Belanda. Jokowi sebel tuh. Kan istana kan katanya kolonial banget. Bau-bau kolonial. Bau-bau kolonial. Ada satu hal prinsip yang paling yang dilupakan oleh Pak Prabowo dan timnya. Apa tuh? Ini bukan masalah 34, 44, 50 atau mau bikin kabinet 100 menteri. 100 menteri ya. Esensinya bukan ada di situ. Gue tuh sedih gitu. 6 Menko, 6 Kemenko. Itu kenapa harus Tempo yang ngomong? Iya. Itu harusnya keluar dari timnya Pak Prabowo. Selamat datang kembali di PSG Channel Koreksi. Oke. Setelah sekian lama ya kita. Setelah sekian lama. Hiatus udah kayak artis Korea. Hiatus. Aduh. Kita mau koreksi apa, Pak? Koreksi apa hari ini? Kayaknya menarik kita bicara tentang ini lagi rame ya. Ini sudah tanggal 23 September hari ini. Artinya kurang dari 1 bulan lagi kita sudah akan punya presiden baru. Dilantik di 20 Oktober. 20 Oktober. Lalu 2 mingguan lagi kita akan punya DPR baru. 40%-an DPR nanti itu adalah anggota-anggota baru yang baru terpilih. Wajah-wajah baru. Wajah-wajah baru di DPR RI. Ada yang dari DPRD naik. Ya, ada yang dari bupati. Ada yang comeback dari periode-periode sebelumnya. Lalu sempat vakum, lalu akhirnya balik lagi. Ada yang anaknya bupati juga. Anaknya anggota bupati. DPR. Ada anaknya anggota DPR, macam-macam. Nah, ini menarik nih karena gue pribadi yang mengharapkan anggota DPR ke depan kan gue dengar katanya akan ada program karantina, orientasi atau apapun itu menjelang pelantikannya. Dan ada satu kayaknya kemarin udah dimulai, kemarin tuh udah ada forum. Udah mulai ya. Forum itu. Betul karantina persiapan. Dan tapi kalau boleh gue mengawali diskusi kita hari ini, gue pengen menyampaikan harapan nih sama DPR ke depan nih. Semoga jangan sampai ada anggota-anggota DPR mengatakan bahwa apapun yang mereka lakukan dan apapun yang mereka bahas di DPR RI, terutama menyangkut rancangan undang-undang, itu dikatakan bahwa tidak ada kaitannya atau tidak ada signifikansinya untuk melibatkan masyarakat dalam pembahasan rancangan undang-undang. Itu kacau sih. Itu kacau gitu. Ya. Kalau boleh gue kutip ya namanya, karena ini ada di Kompas. Jadi mengutip Kompas, berita di Kompas. Politisi Golkar Firman Subagio mengatakan bahwa substansi RUU Kementerian Negara dan RUU One Team Press terkait dengan kewenangan presiden yang akan menjabat pada periode 24-29. Oleh karena itu, pembahasan yang diikuti oleh perwakilan unsur masyarakat bukan hal yang signifikan. Saya nggak tahu, gue nggak tahu ya kepentingannya apa beliau. Gue pribadi kenal sangat baik dengan Pak Firman Subagio, tapi gue akan mengkritik Pak Firman gitu ya, dalam konteks dirinya sebagai anggota DPR RI yang terpilih kembali. Secara pribadi, gue sangat menghormati beliau, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi catatan bagi seluruh anggota DPR ke depan bahwa kalau mau menyampaikan sesuatu ke publik, harus bisa menyampaikan secara lebih bertanggung jawab. Dan apapun yang dibahas di DPR, DPR adalah rumah rakyat. Mereka terpilih dari suara rakyat. Gue pribadi nggak peduli ya, apakah ada asumsi bahwa mereka terpilih karena uang kayak atau apa, bukan karena karena nilai dari demokrasi itu sendiri ya. Tapi mereka terpilih hari makanya ini. Mereka terpilih. Bagaimanapun caranya, mereka sudah mewakili masyarakat gitu. Dan tidak ada satupun undang-undang yang dianggap tidak perlu melibatkan masyarakat, unsur masyarakat. Apalagi dianggap bahwa quote bahwa perwakilan unsur masyarakat bukan hal yang signifikan karena ini menyangkut dengan kewenangan presiden yang akan menjabat gitu. Iya, ini pertanyaannya Pak Firman adalah kalau presiden itu sewenang-wenang, apakah akan dibiarkan? Nah itu. Jadi saya kira ini adalah catatan ya bagi anggota DPR ke depan, hati-hati dalam bicara.
selalu resapi apa yang menjadi falsafah politik perwakilan dan nilai-nilai demokrasi. Apapun itu, tidak ada ruang yang tidak publik di DPR RI. Bahkan itu kewenangan presiden. Termasuk itu kewenangan presiden gitu. Bahkan kalau kita lihat di negara maju ya, seperti Amerika misalnya. Kalau di kita kan seringkali itu pembahasan berlangsung rahasia, tertutup karena menyangkut kerahasiaan negara atau apapun. Termasuk misalnya anggaran intelijen gitu. Kalau mau belajar demokrasi yang sesungguhnya, lihatlah Amerika itu contoh. Kita mencari anggaran mau beli roket, mau beli pistol senapan kayak jenis apa dan sebagainya itu ada terbuka gitu. Dikomunikasikan ke publik. Karena itu uang publik. Uang publik. Betul. Jadi gue kira ya, ini kalau gue ngomong saya nih gue udah kesel banget nih biasanya. Kalau masih gue itu masih relax lah gue. Tapi kalau udah saya tuh gue udah tegang banget gitu. Karena ini menyangkut sesuatu yang serius. Betul. Dan begitu pula dengan anggota DPR dari P3 ya. Saya quote ya di sini, namanya Ahmad Baidowi dari P3, menyatakan bahwa kritik dan pembahasan yang tidak melibatkan publik bukan suatu masalah, sebab unsur terpenting dalam pembahasan peraturan perundang-undangan adalah tidak ada mekanisme yang dilanggar. Dan yang paling lucu di sini adalah dia menyebut tidak ada mekanisme yang dilanggar. Sementara tidak ada mekanisme dilanggar itu gimana? Apa maksudnya? Sementara public hearing atau mendengarkan masyarakat itu bagian dari mekanisme pembentukan undang-undang. Yes, bagian dari itu, bagian dari proses yang harus dilalui. Termasuk diantaranya adalah mendengarkan aspirasi masyarakat. Betul. Jika dikatakan bahwa tidak ada mekanisme yang dilanggar, kemudian kita cocokkan dengan pernyataan sebelumnya dari Pak Firman Subagio gitu ya, bahwa tidak ada partisipasi publik, partisipasi publik bukan hal yang signifikan. Saya kira itu salah. Dan saya khawatir lama-lama publik itu kalau politisi itu, gue paham betul ya, banyak politisi yang ingin menjadi martir bagi kepentingan partainya, bagi kepentingan patronnya gitu ya. Tapi menjadi martir politik bukan berarti harus tampil secara ugal-ugalan gitu ya, brutal gitu ya. Harus ada koridor-koridor. Harus ada koridor. Kita tahu lah kepentingan politik itu kadang-kadang ada yang sifatnya mendesak, gitu, buru-buru dan sebagainya. Oke, itu bisa dipahami. Tapi menjadi nir publik dan nir etika moralitas politik itu suatu masalah tersendiri. Betul. Dan gue khawatir kalau yang seperti ini berulang di periode berikutnya, apalagi kita tahu ya PDIP katanya akan bergabung ke pemerintahan dan seterusnya. Artinya bisa jadi tidak ada oposisi sama sekali. Tidak ada kekuatan kendali ya bagi pemerintah ke depan. Apakah semuanya ini akan menjadi politisi-politisi yang membabi buta membela kepentingan patron politiknya gitu. Ya, dan ketika narasinya adalah pengen membangun kepentingan gotong royong, tapi dimulai dengan presiden semacam ini, kita jadi nanya gotong royong untuk ngapain? Gotong royongnya untuk apa gitu? Makanya nggak apa-apa kalau lo mau jadi politisi yang ngebela patron lo, fine gitu, nggak apa-apa. Tapi pakai logika dan nurani yang benar gitu. Gue nggak tahu ya, mungkin yang bersangkutan dua politisi tersebut yang tadi gue kutip dan dikutip dari Kompas, apakah lagi capek atau apa, kita nggak tahu ya. Tapi ketika lo udah jadi anggota DPR yang terpilih, lo udah separuh nyawa lo tuh udah bukan punya diri lo dan keluarga lo lagi gitu. Separuh nyawa lo tuh udah punya masyarakat gitu, udah punya publik gitu. Kalau kesadaran itu nggak ada ya ngapain nyalon dari awal? Iya, namanya aja Dewan Perwakilan Rakyat, terus menganggap rakyat tidak signifikan, ngapain di situ kan? Exactly. Dan kan jadi anggota DPR itu kan bukan job seeker gitu. Iya. Nama lo ada di kertas suara itu, lo bukan nyari loker gitu, nyari lowongan kerjaan gitu. Tapi tolong dipahami sebagai itu gitu. Tapi pengen kan. Tapi pengen mewakili rakyat. Exactly, kan? iya. Jadi kalau ternyata akhirnya statementnya ngaco gitu ya. Belajar lagi deh, atau lu pakai konsultan politik deh gitu. Politisi-politisi itu kan banyak yang makmur ya, banyak yang kaya. Spending lah sedikit untuk konsultan yang bener gitu. Betul. Sengaja nggak sampai kepleset begini. Kalau ini dianggap kepleset, sengaja nggak begini gitu loh. Iya, makanya nggak ada. Gue yakin kok apapun itu logis atau nggak logis ya. Ya tapi harus logis lah yang namanya wakil rakyat. Gitu. Benar. Tapi kembali ke pembahasan kita nih, gue jadi marah-marah nih. Tapi berhubung tadi udah lu sebut Pak soal UU Kementerian yang juga dipersoalkan di berita yang tadi lu sebut gitu kan.
Ini karena memang UU-nya juga ada kritik nih dari masyarakat soal UU Kementerian Negara Iya. yang baru disahkan oleh DPR dengan cepat juga gitu. Yang itu menambah jumlah kementerian menjadi tidak terbatas atau 44 ya. Direncanakan Pak Bro 44. Tapi kan tidak terbatas di situnya gitu kan. Lebih dari kemarin gitu. Nah, menurut lu gimana Pak soal isi dari UU kementerian itu, atau kalau kita ngelihat emang butuh nggak sih sebenarnya kita kementerian sebanyak itu gitu, kementerian gemuk? Ya, kalau menurut gue sih ada satu hal prinsip yang paling yang dilupakan oleh Pak Prabowo dan timnya ya. Apa tuh? Ini bukan masalah 34, 44, 50 atau mau bikin kabinet 100 menteri. 100 menteri ya. Esensinya bukan ada di situ. Kalau menurut gue esensinya bukan pada jumlahnya, tetapi pada standing presiden terpilih dan tim kerjanya untuk bisa memberikan gambaran kepada publik. Bener nggak sih gitu? Kalau gue pribadi ya, gue sih kasihan loh sama publik Indonesia. Di setiap masa transisi selalu diliputi oleh gosip gitu. Ya. Bayangin nggak nasib lo, nasib negara lo, nasib pemerintah lo, nasib 3.000-an triliun duit publik itu ya. Itu menghadapi masa depan itu diberikan yang disampaikan kepada publik itu sifatnya gosip gitu. Oke, tidak ada clarity ya. Tidak ada clarity. Coba bayangkan dengan segala rasa syukur gitu ya bahwa Tempo bisa memberikan informasi kepada publik yang terang, gambaran. Tapi balik lagi itu semua sifatnya gosip. Akhirnya kayak publik itu jadi kayak laron yang memburu cahaya. Iya, gitu. jadi kayak gitu. Dan apakah ada yang salah dengan transparansi rencana politik presiden terpilih untuk membangun kabinet sekian besar misalnya? Makanya tadi gue bilang San, masalahnya itu bukan di 44, 34, 44, 50 dan sebagainya. Bukan di situ, tapi apa tujuannya? Tujuannya tuh apa gitu? Bisa nggak presiden terpilih dan timnya itu berpikir sedikit lebih cerdas gitu ya? Bahwa apa yang akan dia lakukan, kasih tahu aja ke masyarakat. Kasih tahu ke publik bahwa ini loh yang akan gue lakukan. Oke loh, ini loh pembahasan yang sudah kita lakukan. Sekarang ini salah nggak misalnya ya, gue sampaikan nih di podcast kita ya, bahwa misalnya ada loh orang-orang yang udah dipanggil sama tim transisinya Pak Prabowo, ada yang sudah diwawancara oleh Profesor Burhanuddin Abdullah misalnya. Kalau itu berada pada ruang-ruang senyap, ruang-ruang gelap, terus menerus seperti itu kita gitu sebagai bangsa, ya kita tidak dan kita disuruh nunggu gitu. Udah tunggu aja, tunggu pengumumannya, masih digodok. Ini adalah bentuk kalau menurut gua ya, ini adalah bentuk apa ya? Kalau dibilang pembodohan mungkin terlalu ekstrim. Tapi publik itu butuh, publik at large ya. Kemudian bisnis juga kelompok usaha. Gitu. Mereka butuh kepastian gitu. Sudah berapa bulan sejak 14 Februari kita terombang-ambing oleh yang dinamakan masa transisi ini gitu ya. Ketika mau ada pengelolaan negara dan kita harus ingat San, nanti kita akan bahas lebih dalam ya. Tapi masa kerja pemerintah itu nggak lama. Sebetulnya nggak lama. 5 tahun itu ya bentar lah. 5 tahun itu sebentar gitu. Belum lagi kalau dipotong-potong sana sini anggaran 2025 udah diketok ya kan. Artinya apa? Artinya apakah kementerian itu berapapun jumlahnya itu akan bisa efektif. Nah, bagaimana ini dibawakan kepada publik oleh presiden terpilih dan tim kerjanya? Gua nggak akan bertanya lebih lanjut tentang Pak Prabowo-nya ansih, tapi barisan beliau kan banyak gitu. Betul, at least kayak beginilah. Dari dulu gua nggak pernah percaya dengan namanya janji kerja 100 hari. Karena pasti ada batasan-batasan kayak anggaran 2025. Tapi at least ketika seorang presiden terpilih itu mengutarakan janji kerja 100 harinya, itu memberikan sedikit aja kepastian kepada publik. Gambaran, ini loh yang mau dilakukan dalam 100 hari. Iya. Dan kita tahu San, politik itu cair politik itu dinamis, tahu gitu. Tapi ada beberapa pakem-pakem tertentu yang gue kira publik tuh harus sudah mulai diajarin sama elitnya gitu. Pak Prabowo kan seringkali mengatakan ya, elit itu harus bersatu. Kuncinya adalah para elitnya harus bersatu.
ya selain bersatu, elitnya juga harus mampu memberikan pembelajaran yang baik gitu. Iya. Jadi apa istilahnya? Publik itu tidak dilepas dalam limbo gitu ya. Iya. Dan semakin elit-elit politik itu tidak mau memberikan transparansi, akuntabilitas kepada publik, ya kita tahu kita akan bisa mengukur nasib masyarakat ke depan tuh akhirnya akan dikelola seperti apa ke depan. Betul. Dan ini kita nggak bisa main-main gitu ya. Gue kira Pak Prabowo ini podcast yang Pak Prabowo suka bilang suka ngomongin Pak Prabowo so tahu di podcast itu gitu ya. Ya Pak Prabowo yang terhormat, ini adalah bentuk keresahan publik. Gitu. Kami dan banyak juga podcast yang lain tentunya ya. Kami menangkap gitu apa yang menjadi kegelisahan publik. Mungkin hanya ya tidak bisa ada metodologi ilmiah yang mengatakan bahwa seberapa persen kami mewakili publik secara keseluruhan gitu ya. Dan logikanya harusnya gini, kami akan tetap menjadi sok tahu selama Pak Prabowo tidak memberitahu. Kami akan tetap sok tahu masalahnya gitu. Jadi orang kan menduga-duga terus gitu ya. Seperti misalnya gini San, kita beberapa bulan yang lalu kan kita pernah membahas seperti apa sih postur kabinet ke depan gitu. Betul. Karena tidak ada transparansi, akhirnya gue dan kita di Political Strategy Group ini kita melakukan analisa gitu ya. Oh ada indikasi-indikasi yang bisa kita lihat gitu. Misalnya, dan indikasi yang paling kuat adalah pemotongan anggaran. Ketika suatu kementerian dipotong anggarannya secara dramatis, hampir 50%, maka mungkin saja besar kemungkinan kementeriannya akan dibelah gitu. Dipecah-pecah. Itu kan analisa yang ya kalau kita dibilang sotoy, ya sorry to say gitu ya. Karena kita juga nggak dikasih kepastian. Benar. Dan kenapa kita bahas itu? Karena itu menjadi penting. Karena itu adalah uang kita gitu. Jadi ya kita punya hak untuk bicara gitu, dan kita punya hak untuk bertanya. Kalau kita tidak diberikan clarity, ya biarkan kami beranalisa gitu loh. Kalau beranalisa aja nggak boleh, apakah kita akan hidup dalam era totaliter kan begitu? Iya, karena setiap sen dalam anggaran negara itu udah hak kita untuk bersuara dan mengoreksi itu. Exactly. Gini San, lo semua nih yang nonton kan tinggal di perumahan lah ya, komplek kayak perumahan kayak atau apa kayak. Kan ada iuran RT tuh. Kan lu pengen tahu tuh. Lu bayar sebulan 100-200 ribu kan lu tuntut tuh pertanggungjawaban ketua RT lu gitu. Sama aja negara juga dalam skala negara ya lu juga harus minta pertanggungjawaban gitu. Transparan gitu loh. Ya termasuk itu tadi gitu. Itu tidak menyangkut hal-hal yang sifatnya tampak doang juga gitu. Artinya infrastruktur atau apa ya, itu bagian dari apa yang dianggarkan. Tapi bagaimana pengelolaan negara, bagaimana nomenklatur kementerian akan disusun, itu kan akan mencerminkan secara teknisnya nanti itu bagaimana ketika sistem itu dibangun. Dan karena menggerakkan sistem itu juga pakai duit rakyat masalahnya. Exactly, betul. Nah yang ini gue ada cerita yang gue paling sebel ya. Kebetulan ya teman-teman yang gue kenal lah yang ada di lingkaran pemerintahan gitu ya, politik. Kalau ditanya ke depan gimana gini ya, tunggu aja lah gitu. Bapak-bapak atau ibu-ibu yang ada di atas itu kan mereka jauh lebih ngerti daripada kita. Oh my God, that's not the way you manage the government gitu loh. Nggak bisa lo kayak gitu. Kalau menurut gua ya. Kalau yang kayak gitu-gitu tuh itu spark kecil-kecil gitu ya, San. Mencerminkan bahwa ya lu nggak menghargai publik. Artinya from day one lu udah nggak menghargai pemilih gitu. Benar. Iya, jadinya kayak apa ya, komplementer aja gitu. Jadi pelengkap penderita aja suara rakyat ini gitu. Sementara ketika lo udah dipilih nggak ada sense of accountability-nya. Ini gue sangat khawatir sama tadi gue bicara tentang uang kita ya. Gue sangat-sangat amazed sama kinerja Bu Sri Mulyani. Dan karena di politik pemerintahan kita selalu ada konvensi ya, kebiasaan. Ya person is policy ya. Orang itu akan membawa kebijakannya gitu. Gue khawatir kalau bukan Sri Mulyani lagi Menteri Keuangan, kita udah nggak bisa lagi tuh ngelihat uang kita. Kan kita bisa mensimulasikan tuh kalau kita bayar pajak sekian berapa sih yang masuk ke anggaran infrastruktur, ke kesehatan. Bahkan Sri Mulyani itu rutin ngasih update APBN kita itu. APBN kita, uang kita kita itu dia ngomong asumsi makronya ini, kenapa ini penyerapan kementerian sekian segala macam itu kan update gitu. Iya. Ya itu sederhana tapi itu sangat penting bagi publik. Sederhana dan memang tidak semua masyarakat membaca gitu ya. Berapa banyak sih dari kita yang tahu ada situs namanya Uang Kita dan kita bisa mensimulasikan berapa pajak yang kita bayar lalu berapa rupiah yang
jatuh ke anggaran pertahanan dan sebagainya itu semua simulasi, dan berapa banyak orang yang, tapi itu simbol dari kelas menengah terpelajar yang sadar akan fungsinya sebagai warga negara gitu. Dan penyelenggara negara itu harus punya sensitivitas gitu. Dia harus berpikir pada doktrin, katakanlah kaum terpelajar di Indonesia berapa persen sih? 2%, 5%, 10%. Katakanlah berada pada jalan pikir doktrin sekian persen tersebut, sekian persen kelas menengah terpelajar itu gitu, untuk bisa menyampaikan data menjadi pemerintah yang akuntabel gitu ya. Iya, dan kalaupun yang menangkap katakanlah hanya 10%, 10% dari 270 juta hampir 200 juta itu banyak gitu loh. Dan itu akan bisa menjadi sebuah interest group tersendiri gitu loh bagi pemerintah untuk mengawasi pemerintah perjalanannya, dan itu penting bagi kita yang hidup di alam demokrasi. Betul. Tapi gini Pak, ini kan kemudian ada info-infonya itu kabinet ini akan dibikin dengan istilah Zaken kabinet gitu. Zaken kabinet. Jangan pakai istilah Belanda. Jokowi sebel tuh sama. Kan istana kan katanya kolonial banget. Bau-bau kolonial. Bau-bau kolonial. Zaken tuh kolonial tuh. Padahal kalau kata mau keren-kerenan tapi itu peninggalan kolonial tuh. Nah itu sama JJ Rizal diginiin. Kolonialisme itu bukan di benda, tapi di pikiran. Nah, itu lucu. Siapa kalau orang selalu berbau kolonial, apakah jangan-jangan di pikirannya kan, kata JJ Rizal kan. Cara nggak langsung Rizal pengen ngomong kayak gitu. Tapi ya lucu sih. Nah ini soal Zaken kabinet gitu kan. Ini kemudian muncul dari Pak Prabowo, tapi selama kampanye tidak pernah muncul. Yang justru muncul ngomongin Zaken kabinet itu malah Ganjar lawannya, dan Anies waktu itu kan. Pak Prabowo belum pernah mengutarakan, tapi hari ini kemudian isunya diangkat soal Zaken kabinet gitu. Untuk menjustifikasi yang isu yang beredar 44 kementerian yang nantinya itu akan diisi orang-orang yang sesuai bidangnya. Istilah Zaken kabinet yang di Indonesia dulu ada kabinet Juanda, dan itu berhasil kemudian menggolkan UNCLOS, United Nation yang soal kelautan itu, yang akhirnya kemudian seluruh wilayah Indonesia termasuk lautnya itu menjadi wilayah teritori Indonesia, yang sebelumnya nggak kayak begitu, cuman berapa ratus meter kan dari tanah, tapi semua yang menyambung wilayah laut itu menjadi bagian dari Republik Indonesia. Makanya Indonesia bisa bersambung pulau ke pulau, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Nah ini terus soal Zaken ini lama setelah kabinet Juanda itu tidak pernah terdengar, dan Gus Dur dulu reformasi dianggap-anggap pernah akan bisa bikin kabinet Zaken, ternyata tidak juga gitu. Yang kemudian dikritik oleh Sindunata dulu pernah ngeritik, ternyata starting 11-nya Gus Dur ini jelek soal kabinet katanya kan gitu. Iya. Nah sekarang muncul lagi. Nah menurut lu Pak, mungkin nggak? Ini pertanyaannya kemudian adalah mungkin nggak mengulangi kayak Juanda Pak Prabowo bikin Zaken? Terus sebenarnya emang harus Zaken itu gemuk juga gitu? Terus apakah kalau ramping nggak bisa Zaken? Terus apakah memang jadi sebuah dikotomi antara Zaken dan non Zaken untuk menjalankan pemerintahan? Ya kalau menurut gua sih Zaken atau tidak Zaken ya, klasifikasi itu sebetulnya agak menjebak juga. Karena ada realitas politik dan itu nggak bisa kita diskon lah sementara waktu ini gitu. Dan bukan sementara waktu ini, di pemerintahan manapun di seluruh dunia, keperluan untuk membangun suatu kabinet, mengisi kabinet, itu adalah hak prerogatif presiden. Harus bagaimana dan seterusnya, ya tentu ada banyak pandangan publik ya. Tapi kalau menurut gua, Zaken itu kan ahli, yang ahli di bidangnya gitu ya. Ahlinya ahli gitu. Kalau dikatakan ahli, ya kriteria ini adalah kriteria yang relatif ya bagi seorang presiden untuk presiden terpilih untuk menentukan kabinetnya. Karena kalau kita bicara ahli atau tidak ahli, apakah Budi Gunadi Sadikin adalah seorang dokter ketika dia menjadi Menteri Kesehatan misalnya? Tapi kenyataannya Pak BGS bisa memimpin Kementerian Kesehatan dengan kebijakan-kebijakan yang jauh lebih baik dari menteri-menteri yang dokter misalnya gitu. Apakah misalnya kemudian Menteri Pertahanan yang bukan dari militer itu pasti akan pasti lebih buruk dari mereka yang militer misalnya gitu.
Tentu itu kembali kepada penilaian presiden terpilih. Yeah. Jadi kalau menurut gue sih istilah zaken atau tidak zaken itu akhirnya menjadi kurang relevan. Yeah. Karena kita dihadapkan pada realitas penilaian subjektif dari presiden terpilih. Tapi kemudian kalau gini, misalkan zakennya itu ahlinya itu dilihat dari portofolio. Portofolionya rekam jejak ya, CV. Ya kayak tadi dokter atau ahli kesehatan di Kementerian Kesehatan atau profesor kesehatan di situ, tentara di ini dan segala macam kayak gitu. Itu kan mungkin lebih objektif ya, tapi kita bicara kayak balik kata lu tadi gitu, bahwa ya politik ini satu hal mengelola, tentu saja mengelola sebuah kementerian itu berbeda dengan mengelola sebuah rumah sakit. Ya. Ada unsur halal politisnya dan lain-lain gitu kan. Nah itu tadi kemudian soal zaken akan jadi sangat relatif di mata presiden. Nah kemudian pertanyaannya ketika itu sangat relatif bagi presiden, kalau menurut lo apa yang akan dipikirkan Prabowo ketika menentukan zakennya? Apakah portofolio tadi sesuai itu atau ya kriterianya dia gitu? Orang ini ahli di sini ini. Iya, kalau menurut gue sih yang paling pertama, paling penting dalam menyusun kabinet itu, regardless of zaken or not zaken, adalah yang pertama menteri itu harus satu frekuensi sama presidennya. Oke. Itu udah harus itu. Karena nggak ada visi menteri ya. Karena nggak ada visi menteri. Dan seorang menteri ya dia harus paham Pak Prabowo dalam konteks Prabowo ke depannya. Dia harus paham apa yang diinginkan Prabowo, cara berpikir Pak Prabowo terhadap sektor tersebut. Oke. Jadi efektif atau tidaknya itu akan bergantung dari situ. Itu yang pertama. Yang kedua tentu Pak Prabowo pasti akan menanyakan masukan kanan kiri ya gitu. Nah, ketika sudah bicara tentang keahlian pada sektor, baik itu keahlian yang latar belakangnya, keahlian ini latar belakangnya apa sih? Coba kita buka sedikit pemikiran kita ya. Keahlian itu apakah terkurung oleh latar belakang pendidikannya? Apakah ditentukan oleh latar belakang pendidikan? Misalnya ketika lo mau menjadi menteri pertanian, artinya lo harus jadi sarjana pertanian. Ketika lo mau menjadi menteri pertanian, apakah lo pernah berkecimpung di sektor itu, baik itu sebagai petani ataupun pedagang di sektor pertanian, atau apa gitu? Kriteria ahli ini apa? Pendidikannya, pengalaman kerjanya, atau apanya gitu? Kalau kriteria ahli sih, kalau misalkan mengacu kepada dulu yang kabinet Juanda gitu, misalkan, atau beberapa zaken kabinet di luar negeri gitu, biasanya tuh mostly portofolio. Portofolio itu artinya begini ya, ada bagian pendidikan, dia memang pakar banget gitu, profesor di bidang tertentu gitu. Ada yang ya mungkin dia tidak berpendidikan tapi dia punya portofolio yang kuat di bidang itu, artinya dia mungkin punya perusahaan something gitu, atau dia pernah punya apa gitu segala macam, atau memang hidupnya dia ya kayak Bu Susi gitu. Bu Susi itu bisa dikatakan ahli gitu meskipun dia tidak lulus, tapi kenapa? Karena dia soal kelautan dan perikanan ya memang dia hidupnya gitu sehari-hari, dia tahu dari hulu ke hilir bagaimana kelautan dan perikanan itu bekerja gitu kan. Ya itu zaken gitu. Artinya dia ahli di bidangnya, dan orang bisa berdebat misalkan soal dia karena nggak punya ijazah di soal itu, tapi orang akan tahu gitu bahwa ya praktiknya dia bisa. Praktiknya dia ini gitu kan segala macam, meskipun pada akhirnya banyak beberapa hal kebijakannya yang kontroversial segala macam, kayak misalkan menenggelamkan kapal, ya itu keren lah istilahnya sebagai bait gitu ya, menenggelamkan dan lain-lain ini segala. Tapi itu juga menunjukkan bagaimana dia memandang, oh selama ini yang menyengsarakan kelautan kita itu ya memang kapal-kapal asing yang menangkap ini. Kenapa sampai Bu Susi ngomong tenggelamkan? Harusnya ini kan yang jadi jadi tamparan gitu buat lembaga-lembaga lain yang harusnya mengurusi, yang harusnya menenggelamkan betul. Gitu loh. Oleh karena itu kalau menurut gue ya, yang masuk pada kategori zaken itu artinya presiden terpilih bisa menentukan apa sih kriterianya. Zaken bisa dari sisi latar belakang pendidikan, zaken dalam konteks pekerjaan, pengalaman dia di sektor itu. Atau zaken dalam konteks dia memahami apa yang menjadi amanat konstitusi untuk sektor tersebut. Betul. Karena apa? Apapun itu latar belakang kezakenannya, pada akhirnya setiap menteri harus berurusan dengan birokrasi. Iya, birokrasi. Apapun yang dia inginkan, apapun pemahamannya dia, sehebat apapun
pendidikannya pada sektor tertentu, misalnya ketika dia jadi menteri di sektor tersebut, dia akan dibatasi oleh tupoksi ya, tugas pokok dan fungsi dari dirjen-dirjen yang ada di bawahnya, dari deputi-deputi yang ada di bawahnya gitu. Nah itu yang menjadi kunci ya kalau menurut gue. Jadi berangkat dari pengalaman nih, kita nggak tahu San, apakah menteri-menteri ini atau calon-calon menteri yang sekarang udah mulai dibahas gitu ya, berapa lama mereka belajar tentang bagaimana birokrasi bekerja gitu. Dari pengalaman gue menjadi asisten seorang menteri di 5 tahun yang lalu, butuh waktu gitu. Tapi kemudian menjadi seorang menteri itu dia harus menjadi pembelajar yang cepat, dia harus menjadi fast learner, baik itu dalam konteks polisinya, baik itu dalam konteks anggarannya, anggaran kementeriannya, ataupun dalam konteks how birokrasi works di kementeriannya tersebut. Nah itu akan sangat berpengaruh di situ. Nah kalau kita bicara tadi jumlah kementerian, ini yang jadi problem kalau menurut gue. Karena apa? Karena kita tahu 2025 RAPBN 2025 sudah diketok menjadi undang-undang. Betul. Artinya ada batasan-batasan di situ. Iya. Jadi kalau tiba-tiba kementeriannya ada 44 atau 50 atau berapa, nah itu gimana? Gue nggak bisa ngebayangin. Gue terus terang belum bisa membayangkan menerjang batasan-batasan itu gimana? Apa yang akan dilakukan? Artinya San, satu-satunya yang bisa dilakukan untuk menerjang batasan itu adalah waktu. Jadi hanya anggaran 2026 yang bisa menjawab apakah kementerian-kementerian baru yang lebih banyak itu akan efektif atau tidak. Artinya kalaupun dipaksakan ada 44 kementerian seperti diisukan, artinya kan melebihi dengan koridor anggaran yang sudah ditetapkan. Akan ada kementerian gabut. Banyak tuh, Pak. Oh iya ada. Iya kan? Ada dan kita pernah punya pengalaman itu, namanya Bekraf. Badan Ekonomi Kreatif. Pak siapa ketuanya waktu itu, kepalanya Pak Triawan Munaf. Mungkin ya kalau gue nggak salah hampir 2 tahunan deh. Pak Triawan itu nggak punya kantor. Gue waktu itu pernah mengundang Pak Triawan. Akhirnya datang ke kantor gue gitu pada saat itu gitu untuk bahas masalah kebijakan Ekraf gitu ya. Karena beliau nggak punya kantor, nggak punya aparatur, nggak punya instrumen waktu itu. Ya kurang lebih itu 2 tahunan loh. 2 tahun ya. 2 tahun. Bayangin, jangan. Jadi gue nggak bisa kebayang kalau misalnya ini jumlah kementerian bertambah. Nah masalahnya gini nih San, elit-elit kita tuh cenderung mensimplifikasi. Iya. Kayak itu tadi, kayak statement 2 orang anggota DPR tadi itu, disederhanakan aja masalahnya sama mereka gitu. Yang penting apa? Yang penting kan gue ikut rapat kabinet, yang penting gue ada statement publik, kerjaannya ada outputnya atau enggak itu masalah belakangan. Jadi kembali lagi ke ideal apa enggak sih kalau jumlahnya 44 gitu ya, seperti yang dibahas oleh majalah oleh Tempo. Berapapun itu, in my opinion, yang penting Pak Prabowo sebagai presiden terpilih atau setidak-tidaknya dia menugaskan timnya untuk memberikan gambaran kepada publik. Katakanlah misalnya begini, kalau gue tuh sedih gitu. 6 Menko, 6 Kemenko, itu kenapa harus Tempo yang ngomong? Iya. Itu harusnya keluar dari timnya Pak Prabowo. Timnya Pak Prabowo. Jangan ya fungsi media udah bagus banget yang dijalankan Tempo, tapi sayang kalau itu tidak keluar secara itu kan artinya jadi kayak informasi yang harus ditelisik gitu loh, karena Tempo ini investigatif kan. Iya betul. Jadi ini informasi yang benar-benar secret, top secret gitu. Terus harus ditelisik sampai ke bawah-bawah meja, ke kolong-kolong. Buat Tempo punya gambaran, oh ini ada 44 pos kementerian, 6 Menko dan 2 Wamen per kementerian gitu kan. Kayak gitu-gitu kan harus ditelisik-telisik kemudian. Iya. Yang harusnya ya mungkin bisa Sekjen Gerindra atau Pak Prabowo sendiri. Harusnya. Atau partai koalisinya yang lain yang pastinya sudah mendapatkan informasi lah sedikit demi sedikit. Betul. Atau yang dikatakan sebagai dewan pakar itu, satgas itu bisa ngomong gitu kan. Harusnya begitu. Tapi ya kenyataannya ya mungkin kita akan menunggu sampai pengumuman kabinet mendatang. Kapan mau diumumkannya juga macam-macam tuh. Ada yang bilang tanggal 21, the day after. Iya. Ada yang bilang macam-macam. Ya kita kemudian beranalisa sendiri aja dah. Ini rakyat aja was-was ya. Dan gue yakin partai-partai koalisi yang lain juga was-was. Pasti. Karena tidak ada kepastian tuh. Ini bisa jadi mungkin orang yang udah diwawancara
anggota Dewan Pakar ini akan mengulang kawan yang satu itu yang udah datang ke istana kagak jadi menteri. Oh iya, iya. 2014 ya? 2014. Udah datang, udah pakai baju putih, tahu-tahu nggak jadi. Nah itu. Ya. Oke deh. Tapi menteri itu ngapain sih Pak kalau habis dilantik? Kayak gue penasaran juga tuh dikit. Ya oke, gue ceritain sedikit. Iya. Biasanya tuh gini San, jadi menteri itu ketika sudah final, dia ditentukan gitu. Oke ini Anda menjadi menteri X misalnya. Biasanya itu malam sebelum hari pelantikan, itu beliau itu didatangi oleh sekjen, sekjen kementerian. Di briefing lah acara pelantikan besok gitu. Itu biasanya akan repot kalau yang ditunjuk jadi menteri belum punya jas hitam biasanya. Jahit dulu, dia harus cari gimana. Sunan Giri, langganan kita. Dia harus cari minimal tempat nyewa kalau dia nggak punya jas yang pas gitu. Lalu keesokan harinya pagi hari udah mulai tuh. Jadi si menteri yang ditugaskan, menteri yang ditunjuk berangkat dari rumahnya ke istana untuk pelantikan itu. Subuh-subuh tuh udah mulai repot. Nanti setelah acara pelantikan mereka keluar dan para sekjen kementerian itu sudah menunggu di luar. Gitu. Mereka udah menunggu di luar untuk menjemput sang menterinya gitu untuk datang berangkat ke gedung kementerian. Di gedung kementerian itu dilakukanlah serah terima jabatan. Lalu setelah prosesi serah terima jabatan sekitar ya mungkin 30-45 menit gitu ya. Lalu ada pidato lepas sambut macam-macam. Lalu kalau ada waktu menteri yang baru akan diajak keliling fasilitas di gedung kementerian. Lalu dibawalah ke ruang kerja menteri gitu. Nah itu kurang lebih nanti akan ada obrolan antara menteri dan sekjen bersama para dirjen-dirjennya gitu ya di ruang rapat kementerian. Lalu setelah itu mereka akan di briefing lagi biasanya oleh biro umum gitu ya, oleh protokoler gitu. Apa-apa saja sih yang seorang menteri itu dapat, fasilitasnya apa dan sebagainya. Lalu mereka akan menentukan rapat kapan akan melakukan rapim perdana. Nah rapim perdana itu biasanya tergantung kementeriannya. Ada yang menunggu rapat paripurna kabinet perdana. Atau sebelumnya juga sudah bisa melaksanakan rapim di kementerian. Nah, apa yang akan dilakukan biasanya menunggu itu dulu tuh San. Dan itu biasanya butuh waktu sekitar 1-2 mingguan gitu. Karena apa? Karena menteri juga akan menunggu waktu untuk melakukan rapat perkenalan dengan komisi di DPR. Jadi ada raker perdana istilahnya itu. Raker perdana perkenalan antara menteri, wakil menteri dengan komisi mitranya yang ada di DPR. Nah, ini kalau menterinya nambah, komisinya akan bisa pasti komisinya akan nambah gitu ya. Either itu satu komisi dipecah atau ditambah tupoksinya atau dibuat komisi baru gitu. Tapi yang pasti alurnya kira-kira seperti itu. Nah biasanya tuh kalau menterinya benar-benar baru gitu ya, biasanya menteri itu akan punya keinginan-keinginannya gitu. Ambisi-ambisinya. Ambisi-ambisinya. Ini kebijakannya harus gini, ini harus gini, harus gini. Nanti biasanya sekjen dan dirjen-dirjennya itu akan memberikan batasan. Dia akan membatasi ini yang bisa, ini enggak. Apa yang nggak bisa, apa yang bisa. Dan batasannya itu jelas. APBN, lalu dokumen yang sudah tertera di dalam Bappenas, ya, kemudian di Menteri Keuangan, kemudian termasuk juga rencana kerja kementeriannya itu sendiri. Itulah yang biasanya menteri-menteri itu nggak bisa terlalu agresif di tahun pertama. Iya. Karena mereka udah ada di ruang yang sudah ditentukan sebelumnya gitu. Nah jadi kira-kira ya untuk bisa efektif, benar-benar efektif butuh kurang lebih 1 bulan lah. Tunggu gajian pertama sebagai menteri. Tunggu gajian pertama. Baru bisa kelihatan tuh bisa efektif apa enggak gitu. Gajian nih, kerja nih, gitu ya. Nah sama ini San biasanya mimpi-mimpi atau keinginan sang menteri itu juga nanti salah satu batasan yang akan disampaikan oleh sekjen dan para dirjen-dirjennya atau deputi-deputinya itu adalah apakah yang diinginkan oleh menteri itu murni ada di bawah kewenangannya dia atau kewenangannya itu
tidak ada di kementerian sektornya, tapi justru ada di kementerian lain. Nah sama seperti ketika pengalaman gue membantu Mas Wisnu Tama ya. Mas Tama. Ketika menjadi menteri beliau mengatakan pengen melakukan A, B, C, D gitu. Ternyata kita baru tahu. Ternyata kewenangannya tidak ada di Kementerian Pariwisata. Adanya di Kementerian PUPR, adanya di Kementerian macam-macam gitu. Nah itu butuh waktu lagi tuh untuk adjustment pemahaman itu gitu ya. Butuh komunikasi sama menteri, antar menteri. Harus ada ngobrol, harus ada diskusi. Bisa nggak nih bikin ini gitu kan. Nah, itu harus cair tuh. Di situnya tuh harus cair. Jangan apa-apa kemudian dibawa ke rapat kabinet. Jadi menteri-menteri juga harus ambil inisiatif untuk juga bisa komunikasi koordinasi dengan kementerian lain. Nah, kalau misalnya kementeriannya banyak, nah, maka kemudian pertanyaannya gimana? Kewenangannya gimana nih? Kewenangannya gitu. Iya. Nah, ini kalau prediksi gue sih mungkin 6 bulan pertama tuh akan jadi masa yang sangat krusial. Menterinya belajar dulu nih. Menterinya belajar penyesuaian dan sebagainya. Lalu setelah 6 bulan baru nanti akan ada titik terang nih. Ini kebijakan-kebijakan ke depan kayak apa. Problemnya adalah dalam masa 6 bulan itu, ini kan 20 Oktober dilantik. Masalahnya adalah akhir tahun ke sana itu harus sudah mulai dibahas rancangan program dan anggaran 2026. Jadi gue bingung kalau ada orang yang bercita-cita atau pengen banget ngebet banget jadi menteri. Puyeng pala lo bener. Puyeng gitu. Langsung kayak gitu. Langsung, dan itu benar-benar nggak ada waktu buat pribadi itu nggak ada waktu. So karena gue pernah ada cerita pengalaman ya yaitu mendampingi seorang menteri pada saat itu. Jadi terasa sekali gitu. Pacingnya itu tahapan-tahapannya itu cepat sekali gitu. Ya, seenggaknya sih kalau sebagai rakyat akan melihat Jakarta lebih banyak mobil dinas. Yang pasti bakal banyak strobo berdengung-dengung di jalanan itu. Wok. Karena gosipnya. Ambillah kita asumsikan 44 ya menteri. Kalau 44 menteri itu masing-masing punya 2 wakil menteri, artinya kan ada 88 wakil menteri. 88 tambah 44. Itulah strobo akan bertebaran di Jakarta tuh. Memang sih bener. Suruh ke IKN aja deh tuh semua orang-orang itu. Itu kayak gini dari Blok M ya kan. Mau ke Sudirman nih. Wah, baru belok ya kan. Wok lah. Wok RI berapa kan. Waduh, udah banyak banget itu. Wok kanan kiri. Aduh, belum yang ilegal lagi kan. Udah jadi tambah rame lah udah. Belum staff-staffnya mungkin pakai strobo juga. Dirjen-dirjennya mungkin perlu strobo kan itu. Ambulan malah tersisihkan. Ini bahaya. Oke, kita tunggu kabinet Pak Prabowo. Kabinet yang katanya Zaken itu. Sebelum pengumuman kita pasti akan bahas juga. Apakah isu-isu? Apakah kabinetnya gemoy juga atau ramping ya kita nggak tahu.